يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. فقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lagi-lagi bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dudukkan kita di tempat yang sangat mulia. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan kajian kita Tawdihul Ahkam fi Bulughil Maram, kita sama-sama mendengar beberapa nasihat dari kitab Nasaih Al-Ibad. Di sini kita akan membaca perkataan daripada ulama. Qala al-ulama'u, para alim ulama telah berkata, innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Khabba'a ridahu fi ta'atihi fala tahkiru min ta'atihi syai'a fala'alla ridahu fihi. Wa khabba'a sukhtahu fi ma'siyatihi fala tahkiru min ma'siyatihi syai'a fala'alla sukhtahu fihi. Wa khabba'a wilayatahu fi khalqihi fala tahkiru min ibadihi ahada fala'allahu waliyullahi. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu khabba'a, telah menyembunyikan salatan, tiga perkara, fi salatin, dalam tiga perkara. Jadi Allah itu, bapak-bapak, ibu-ibu, menyembunyikan tiga perkara dalam tiga perkara. Yang pertama, khabba'a ridahu fi ta'atih. Allah itu menyembunyikan ridhonya fi ta'atihi, dalam amal ketaatan kepadanya. Ya, pertama itu Allah itu menyembunyikan ridhonya fi ta'atihi, dalam amal ketaatan kepadanya. Fala tahkiru min ta'atihi syai'a, maka jangan sekali-kali kalian meremehkan sesuatu apapun dari ketaatan kepadanya. Fala'alla ridahu fihi, mungkin disitulah letak ridha Allah. Paham nggih, Bapak Ibu? Jangan pernah kita meremehkan kebaikan apapun, karena kata ulama bisa jadi atau mungkin disitulah letak ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khabba'a sukhtahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyembunyikan sukhtahu, murkanya, fi ma'siyatihi, dalam perbuatan maksiat kepadanya, kepada Allah. Fala tahkiru min ma'siyatihi, maka janganlah meremehkan sesuatu dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
fala'alla sukhtahu, mungkin sukhtahu fihi, murka Allah itu, ya, mungkin murka Allah itu terletak di dalam kemaksiatan itu. Kemudian selanjutnya wa khabba'a wilayatahu, dan Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan wilayatahu, wali-walinya Allah, wali ini atau kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya, fi khalqihi, di antara makhluk-makhluknya. Fala tahqiru min ibadihi, maka janganlah kalian meremehkan, jangan kalian meremehkan siapapun min ibadi, dari hamba-hambanya. Fala'allahu waliyullah, mungkin ia adalah wali Allah. Ini perkataan ulama sangat dalam sekali, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah khabba ridhahu fi ta'atih, Allah itu menyembunyikan ridhonya di dalam amal ketaatan kepadanya. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita jangan pernah, ya, kita jangan pernah memandang enteng kebaikan apapun itu, dan jangan kita merasa bosan dan henti-hentinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu, walaupun kebaikan itu terlihat remeh. Bisa jadi letak ridha Allah itu di sana. Paham gak, Pak? Maka kita jangan memilih amal ini besar atau kecil, nggak usah. Terkadang ada orang, udahlah, ngapain kita ikut amalan kecil itu amalan, dah kita ikut yang zikir besar-besar, yang yang amalan besar saja, pahalanya lebih besar. Jangan, karena kita tidak tahu, bisa jadi sesuatu yang kecil, amalan yang kecil itulah di situ terletak daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hamba-hamba Allah ini nanti ketika di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia kaget. Mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ya Allah, kaget dia melihat catatan amalnya, dia kaget. Ya Allah, ini kok pahalanya kok banyak sekali di sini nih. Ya Allah, Engkau masukkan aku, Engkau memberikan aku catatan amalan yang baik seperti ini, apa karena salatku? Kata Allah, bukan. Apa karena puasamu? Bukan. Apakah karena ibadah-ibadah yang lain yang aku kerjakan? Bukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, bisa jadi dari amal yang sedikit, Pak, yang kelihatan remeh. Kelihatan remeh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf." Janganlah kalian meremehkan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Orang yang hari-hari mengatur sendal di musola supaya jamaah itu senang, itu jangan dianggap remeh, itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya pernah menyampaikan, ada seorang wanita yang dia itu kurang begitu dikenal di Nabawi, kerjanya itu hanya nyapu Masjid Nabawi. Tiba-tiba ketika beliau itu tidak terlihat selama beberapa hari, maka Rasulullah itu tanya, itu wanita yang biasa bersih-bersih masjid itu mana, kok enggak kelihatan? Maka kata sahabat, fa innaha qad mat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dia itu sudah meninggal. Rasulullah ketika itu marah, dulluni ala qabriha, kenapa engkau tidak kasih tahu saya kalau wanita itu sudah meninggal? Marah Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajak para sahabat, ayo tolong hantarkan kepadaku di mana letak kuburannya. Maka ketika itu sahabat mengantar Rasulullah sampai di kuburnya. Kemudian Rasulullah selesai melaksanakan salat gaib. Setelah melaksanakan salat gaib, Rasulullah berdoa kepada wanita tersebut. Ini hadisnya sahih, ya. Maka para Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, jangan kau meremehkan wanita ini, karena aku telah melihat ribuan malaikat meminta ampun untuk wanita ini. Amalannya Bapak hanya bersih-bersih masjid. Seperti itu. Paham nggih? Maka jangan pernah kita meremehkan amal sekecil apapun itu. Bisa jadi, ya, bisa jadi ridha Allah itu letaknya di sana. Kemudian selanjutnya, yang kedua, khabba'a sukhtahu fi ma'siyatih. Allah itu menyembunyikan sukhtahu, murkanya dalam perbuatan maksiat. Sebaliknya, jangan kita menganggap remeh suatu maksiat. Walaupun itu maksiat kecil, bisa jadi murka Allah tuh terletak di dalam maksiat yang kecil itu.
Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kita tidak akan berani melakukan dosa-dosa besar gitu kan. Kita tidak akan berani berzina, kita tidak akan berani membunuh, kita tidak akan berani melakukan hal-hal dosa-dosa besar. Karena apa? Kita tahu ini dosa besar. Tapi begitu mudahnya kita melakukan dosa-dosa kecil. Dosa kecil, Allah kan Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Maha Penyayang. Enggak apa-apa sudah. Hati-hati. Karena kata ulama bisa jadi murka Allah itu terletak pada kemaksiatan yang terlihat kecil. Maka kata Rasulullah SAW, kata para ulama, la saghirata ma'al israr. Tidak dikatakan dosa kecil kalau dosa itu dilakukan terus-menerus. Ya, dan tidak dikatakan dosa besar kalau dosa itu diiringi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecil tapi terus-menerus, maka dosa itu akan menjadi besar. Satu maksiat titik hitam, nuqtah fi qalbihi. Maksiat lagi titik hitam. Akhirnya yang tadinya hati kita itu putih jernih karena maksiat kecil, hitam gelap. Kalau sudah hitam gelap, susah untuk taat kepada Allah. Dengar nasihat enggak masuk, baca Al-Qur'an bosan, ya kan? Zikir malas, salawat apalagi, istighfar apalagi. Kenapa? Nuqtah fi qalbi. Karena suka melakukan dosa-dosa kecil. Selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa khabba'a wilayatahu fi khalqi, dan Allah menyembunyikan kekasih-kekasih Allah di antara makhluknya. Wilayatahu, wali atau kekasih Allah. Wali itu apa sih, Pak? Wali itu jangan dianggap wali itu sorbannya besar, jubahan, banyak punya pengikut, ya, sekali zikir bisa menghilang, itu bukan wali. Tukang sirkus kayak gitu ya. Ya, wali Allah itu adalah, Allah singgung dalam Al-Qur'an, inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu adalah orang yang tidak pernah takut dan tidak bersedih. Kenapa enggak takut? Enggak takut dan tidak pernah bersedih. Kenapa? Karena fi qalbihi, di dalam hatinya itu ada siapa, Pak? Allah. Paham nggih? Maka kita jangan pernah meremehkan seseorang apapun status dia. Bisa jadi dia itu wali Allah, wali mastur. Wali mastur itu adalah kekasih Allah yang betul-betul ditutup oleh Allah. Bahkan dia sendiri nggak tahu kalau dirinya itu wali Allah, kekasih Allah. Ya, ada orang yang kelihatannya kurang dikenal, ya. Kalau dia nggak ada itu nggak apa-apa, nggak dianggap. Ternyata dia itu kekasih Allah. Ada seperti itu. Banyak nggak, Pak? Ada. Ya, malam tahajud nggak ada yang tahu orang. Kelihatannya di sisi manusia itu diremehkan. Kalau dia nggak kemas itu nggak apa-apa, siapa dia gitu kan. Tetapi ternyata itu wali Allah. Maka jangan pernah kita meremehkan siapapun, karena bisa jadi itu merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkan daripada apa yang diucapkan oleh para ulama ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, yaitu hadis ke-12. Hadis ke-12 baik dalam Kitabul Jami'. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita langsung baca daripada syarahnya. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an muslimin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumal qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara ala muslimin satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata. Kemarin sudah kita bahas Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang dekat sekali dengan Rasulullah. Beliau itu mendapat julukan Abu Hirrah, bapaknya kucing, karena beliau ini adalah sahabat yang paling dekat, sahabat yang sayang sekali dengan kucing, sehingga Rasulullah memberikan julukan kepada beliau dengan julukan Abu Hurairah atau Abi Hurairah.
dipanggil Abi karena ada an, huruf jar, an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, man naffasa an muslimin, barang siapa yang nafasa, menghilangkan. Ya, kemarin kita sudah bahas ini, kita baca ini hadis tapi belum kita bahas ya. Man, barang siapa nafasa, menghilangkan, an muslimin, dari seorang muslim, kurbatan, ya, penderitaan, min kurabid dunya, dari penderitaan dunia. Barang siapa yang menghilangkan penderitaan seorang muslim dari penderitaan dunia, naffasallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan untuk dia kurbatan min kurabi yaumal qiyamah, kesusahan, penderitaan pada hari kiamat. Wa man yassara, dan barang siapa yang memudahkan, ala mu'sirin, kepada orang yang mendapat kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia maupun akhirat. Wa man satara, dan barang siapa yang menutup, ala muslimin, kepada seorang muslimin, satarallahu alaihi fid dunya, Allah akan tutup untuknya pada hari kiamat. Wallahu, sesungguhnya Allah, fi aunil abdi, sesungguhnya pertolongan Allah bersama seorang hamba, maka al-'abdu fi 'auni akhihi, selama seorang hamba itu menolong daripada saudaranya. Jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan kepada kita ada satu kaidah yang sangat terkenal sekali, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa? Perbuatan. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Ketika seseorang melakukan kebaikan-kebaikan, maka Allah akan balas dengan kebaikan. Ketika seseorang itu melakukan keburukan-keburukan, maka Allah akan balas dengan keburukan, al-jaza. Maka ada beberapa poin Bapak-bapak di sini dalam kitab Tawdihul Ahkam disebutkan ada beberapa poin. Yang pertama, barang siapa yang menghilangkan penderitaan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan penderitaannya pada hari kiamat. Yang kedua, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mendapat kesusahan, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia maupun akhirat. Yang ketiga, barang siapa yang menutup, di sini menutup ini nanti kita akan jelaskan apa yang ditutup, maka Allah akan tutup untuknya pada hari kiamat. Yang keempat, Allah itu bersama seorang hamba selagi seorang hamba menolong saudaranya. Jamaah yang dirahmati Allah, baik, kita akan bahas satu. Yang pertama adalah man naffasa an muslimin, barang siapa nafasa, menghilangkan. Nafasa itu Pak dari kalimat tanfis. Nafasa itu kayak begini. Orang terikat dengan apa ya? Dengan tali yang besar, yang kokoh, maka dia lepas. Maka kita lepas itu talinya, kemudian dia mudah menafas. Nah, itu namanya nafasa. Diambil dari kalimat tanfis. Makanya bahasa Indonesia bernafas itu sebenarnya diambil dari kata bahasa Arab, bernafas, nafasa atau tanfis. Ya. Maka orang yang menghilangkan nafasa, orang yang menghilangkan an muslimin, dari seorang muslimin, kurbatan, penderitaannya di dunia, nafasallahu anhu kurbatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan untuknya penderitaan pada hari kiamat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sini ya, muallif dari kitab Tawdihul Ahkam beliau mengatakan, kenapa dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan penderitaannya akan dihilangkan pada hari kiamat. Kenapa di dunia nggak disebut? Kenapa bukan dunia maupun di akhirat? Kenapa yang disebut hanya akhirat saja? Gitu Pak ya. Seharusnya kan, siapa yang menghilangkan penderitaan seorang muslim, maka Allah akan hilangkan penderitaannya dunia maupun akhirat. Ini Rasulullah tidak menyebut dunia, tetapi akhirat yang disebut. Dunia itu dihilangkan. Maka di sini qala al-Imam Al-Hambali, Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali fi kitabih Jawami'ul Ulum wal Hikam. Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan apa? Karena
penderitaan dunia itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu tidak ada apa-apanya dibanding penderitaan di akhirat. Sekali lagi ya, penderitaan di dunia itu tidak ada apa-apanya dengan penderitaan di akhirat. Kalau penderitaan di dunia semua orang bisa menghadapi. Tapi kalau sudah penderitaan di akhirat, siapapun tidak akan bisa menghadapi penderitaan tersebut, apalagi dia tidak memiliki amal yang baik. Satu hari di dunia sama dengan 1000 tahun di akhirat. Wa inna yawman 'inda rabbik ka'alfasanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah, ini dalam Al-Qur'an disebutkan ka'alfisanatin, itu seperti 1 tahun mimma ta'udun yang kalian ketahui. Satu hari di dunia 1000 tahun di akhirat. Setengah hari di dunia itu sama dengan 500 tahun di akhirat. Artinya kalau kita itu menderita di akhirat, ya sudah, subhanallah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari azab kubur, azab akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang dirahmati oleh Allah, kata Ibnu Al-Hafiz, ya, Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan karena penderitaan di dunia itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan penderitaan akhirat. Sampai-sampai beliau mengatakan, menukil dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu dahsyatnya akhirat itu, Pak, Bu, sehingga Nabi mengatakan yajma'ullahu an-nasal awwalina wal akhirin. Allah itu akan mengumpulkan seluruh manusia, bukan hanya penduduk Pati Nahbi atau penduduk Denpasar Indonesia, tidak, seluruh awwalahu wa akhirahu wal akhirin. Awal dari Nabi Adam ciptakan itu dikumpulkan oleh Allah sampai bayi yang terakhir itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Fi sa'idin wahidin. Di satu tempat, di lembah yang satu, berkumpul di sana. Apa kata Rasulullah SAW? Wa tadanus syamsu. Ini hadis sahih. Matahari didekatkan hanya 1 jengkal. Kita sekarang, Pak, kalau sudah sekarang ini kan panas lumayan ya. Itu kita pun sudah panasnya. Ini matahari cuma 1 jengkal. Faya bulugun nas minal gham wal karbi. Ketika itu manusia al-gham, ketika itu manusia merasakan kesusahan, wal karbi, kesempitan, gundah gulana, ma la yutiquna wa la yahtamilun, dan mereka itu tidak bisa apa-apa dan tidak bisa menghadapi keadaan itu. Bayangkan, Pak, kata Rasulullah SAW. Fayaqulu nasu ba'dum li ba'din, maka orang-orang yang berkumpul ketika itu mereka saling bisik-bisik, saling bicara, saling menegur. Apa kata mereka? Ala tarawna ma qad balagukum. Ala tarawna, tidaklah kalian melihat, ma qad balagukum, tidaklah kalian merasakan, tidaklah kalian melihat, tidaklah kalian merasakan hari ini. Ala tandurun, apakah kalian tidak akan melihat? May yashfa'u lakum ila rabbikum, kira-kira siapa yang akan memberikan syafaat kita hari ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ini hadis syafaat. Maka orang-orang berbondong, Pak, kepada Rasulullah SAW minta syafaat. Isfa' lana rabbak, ya Allah, ya Rasulullah, berikan syafaatmu kepada kami. Ada sebagian umat itu ditolak. Sana, ngaku-ngaku saja umat Muhammad, tapi nggak pernah salawat, tapi nggak pernah hidupkan sunnah Nabi. Ketika ada orang yang menghidupkan sunnah Nabi yang kelihatannya asing, dianggap aliran sesat, aliran ketinggalan zaman. Nah, ini hati-hati. Kalau kita itu belum bisa mengamalkan sunnah Nabi secara maksimal, ya, atau kita umpama belum bisa mengamalkan sunnah Nabi, lebih baik diam saja. Subhanallah, luar biasa ya, dia bisa mengamalkan sunnah Nabi, saya belum. Ya sudah, diam, jangan sampai meremehkan. Karena orang yang seperti ini akan mendapat ancaman Nabi. Dia tidak akan pernah mendapat syafaat Rasulullah, bahkan tidak akan diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang itu, Pak, ketika itu mereka itu subhanallah bersedih. Sering hadis ini kita sampaikan, tuhsyarunna yaumal qiyamati hufatan uralan gurlan buhman. Manusia itu nanti ketika itu dibangkitkan dalam keadaan hufatan, tidak pakai alas, uratan, ya, tidak berpakaian, gurlan, belum disunat. Ar-rijalu wan nisa jami'an yanzuru ba'dum ila aratibat. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kalau nanti manusia berkumpul menjadi satu, telanjang semua, apakah mereka tidak akan melihat aurat yang satu dengan aurat yang lainnya? Tidak melihat aurat yang satu dengan aurat yang lainnya? Maka kata Rasulullah, al-amru asyaddu ayyahummahum min dalik. Waktu itu sangat dahsyat, sangat genting, sehingga orang tidak akan terpikir
dalam dirinya untuk melihat aurat yang satu dengan aurat yang lainnya. Nafsi-nafsi, bingung. Seorang ibu nggak peduli lagi dengan anaknya, anak nggak peduli lagi dengan kedua orang tuanya, seorang ayah nggak peduli lagi dengan ibu dan anaknya. Nafsi-nafsi, yang penting saya selamat. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, yauma yaj'alul wildana shiba. Seandainya ketika itu ada bayi yang melihat keadaan yang seperti itu dahsyatnya, wildana shiba, maka pasti rambut mereka itu akan beruban. Rambut anak kecil, ini artinya mustahil anak kecil itu langsung beruban, kan gitu kan ya. Anak kecil yang baru lahir ketika dia melihat keadaan hari kiamat seperti itu, di mahsyar seperti itu, maka pasti rambutnya itu akan beruban. Kenapa? Saking dahsyatnya pada waktu itu. Paham yang dirahmati Allah? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalq hatta takunu minhum kamikdari min. Sampai ketika manusia itu Pak dikumpulkan menjadi satu, maka semua orang itu berkeringat. Kenapa berkeringat? Saking panasnya, terkena daripada sengatan daripada matahari. Ya, fayakunu nasu ala qadrin a'malin fil iraq, faminhum may yakunu ila ka'bain. Maka keringat seseorang itu akan keluar tergantung amalnya masing-masing. Ada yang keringat itu yakunu ila ka'bain, yang sampai kedua mata kaki. Wa minhum may yaqulu ila rubbatahi, ada yang keringatnya itu sampai betis. Wa minhum may yaqulu hukubai, ada yang sampai paha. Wa minhum may yujidul araq iljaman, ada bahkan keringat itu menenggelamkan dirinya. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyahdi ila fihi. Kemudian Rasulullah itu memberikan isyarat, ada yang telinga itu sampai apa? Sampai ke mulutnya, bahkan keringat itu menenggelamkan dirinya, Pak. Ini huru-hara yang terjadi pada hari kiamat, begitu dahsyatnya hari kiamat. Maka kata Rasulullah SAW, maka wajar kenapa Rasulullah hanya menyebut Allah akan hilangkan penderitaannya pada hari kiamat, tidak menyebutkan dunia, karena penderitaan dunia itu tidak ada apa-apanya dibanding penderitaan akhirat. Bisa dipahami nggih? Bisa dipahami nggih? Baik. Kemudian kita lanjut. Yang kedua, wa man yassara 'ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan seorang muslim, orang yang kesulitan, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan kesulitannya di dunia maupun di akhirat. Memudahkan kesulitan orang lain, memudahkan. Kenapa Rasulullah mengatakan meringankan atau memudahkan? Karena kalau kita menyelesaikan urusan seorang muslim secara optimal, secara maksimal, nggak mungkin, Pak. Maka di sini Rasulullah mengatakan yassara, memudahkan atau meringankan. Ya. Orang yang meringankan saja itu Allah akan ringankan urusannya dunia maupun akhirat. Jamaah ini rahmati Allah. Saya memberikan satu contoh. Seseorang yang meminjam uang itu boleh apa enggak, Pak? Ngutang itu sunnah apa enggak? Sunnah. Jadi kalau orang yang tidak pernah ngutang itu berarti bukan bagian Nabi Muhammad. Ngutang itu sunnah. Tetapi walaupun utang itu sunnah, jangan jadikan kebiasaan. Ya, jangan jadikan kebiasaan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang mengutang itu kan karena dia tuh ketimpa kesulitan gitu, sehingga dia harus berutang gitu kan. Sampai-sampai, Pak, saking takutnya Rasulullah akan hutang, Rasulullah itu sampai berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa wal maghram dan hutang. Wal maghram, dari hutang. Ini saya langsung terjemah, Pak, ya, karena kalau baca Arabnya nggak nutut. Kemudian sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, ma aktsara ma tasta'idu minal maghram. Wahai Rasulullah, kenapa seringkali engkau itu berlindung kepada Allah dari hutang? Kenapa? Kok bapak-bapak, ibu-ibu waktu dengar hutang takut semua ya? Jangan dikira yang bicara ini nggak punya hutang juga, Bu. Nggak kelihatan, ya.
Hutang itu sunnah Nabi. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula, sesungguhnya seseorang itu idza gurima, kalau dia itu berutang, maka akan mudah memiliki dua penyakit, Pak. Yang pertama, haddatsa fakadzaba, dia akan mudah berbohong. Yang kedua, wa wa'ada fa khalafa, dia akan mudah menyelisihi janji. Betul enggak? Saya utang ya. Pokoknya minggu depan saya bayar. Tenang saja. Ternyata Masya Allah enggak dibayar-bayar. 3 minggu enggak kebayar, 4 minggu enggak kebayar. Akhirnya orang yang berutang pura-pura dia lupa. Pura-pura melupai hutangnya. Makanya Pak, Nabi itu mengajarkan kepada kita satu doa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari banyaknya hutang. Amin. Semoga Allah lunaskan semua hutang kita. Amin ya rabbal alamin. Keras sekali Pak. Amin. Baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi, subhanallah Pak ya. Allah itu Maha Rahim sekali. Perbuatan kita itu tidak sebanding sekali dengan pemberian Allah, betul enggak? Betul sekali, Pak. Kita hanya meringankan, bukan menyelesaikan. Siapapun kita tidak bisa mungkin menyelesaikan urusan orang lain, hanya meringankan saja. Itu Allah Subhanahu wa taala akan meringankan urusan kita di dunia maupun di akhirat. Begitu Maha Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan berikutnya. Ya. Kemudian waman satara muslimin satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Waman, dan barang siapa satara muslimin, menutup muslimin, seorang muslim, satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutup untuknya dunia maupun akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita melihat ini hadis, ya, tidak disebutkan apa yang ditutup. Jadi sifatnya nakirah, bukan ma'rifat, nakirah, tidak disebutkan. Objeknya itu tidak disebutkan. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah kita harus menutup seluruh perkara seorang muslim yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Itu maksudnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang dimaksud di sini adalah menutup aib, keburukan orang lain. Jadi kalau kita terjemahkan, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya, dan barang siapa yang membuka aib saudaranya, Allah akan buka aibnya. Di dalam tutup, menutup, membuka aib itu Pak, boleh kita membongkar aib satu di depan hakim, yang kedua di depan hakim, saya lupa itu urutannya, di depan hakim, kemudian di depan guru, seorang ustadz, di depan qadhi, itu boleh. Umpama ada orang yang melakukan maksiat, kita cerita, Pak Hakim atau ahli hukum ya, Pak, ini dia telah melakukan maksiat ini, maksiat itu. Ini bukan membongkar aib, tapi untuk kemaslahatan, enggak apa-apa. Tapi kalau bukan kepada hakim, sesama seorang muslim kita bicara, ini membongkar aibnya, ini tidak diperbolehkan, kecuali memang ada kemaslahatan yang betul-betul harus dibahas. Tetapi di situ para ulama mengatakan, bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika kita sudah terlanjur membicarakan aib orang-orang lain, biasanya kan kalau ngomongin orang itu kan enak, Pak. Wah, enak sekali itu. Ghibah itu adalah makanan yang paling lezat. Maka tutuplah dengan doa Allahumma ighfir lana wa lahu. Kalau ghibahnya itu berjamaah, maka doanya Allahumma ighfir lana wa lahu. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dia. Paham gitu? Tapi kalau sendiri, Allahumma ighfirli walahu, ya Allah ampuni dosa saya dan dosa dia. Paham gitu? Jadi bahayanya orang yang membongkar aib ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, sampai-sampai nanti mengatakan orang yang suka membongkar aib saudara muslimnya karena kebencian dan lain sebagainya, maka Allah tidak akan matikan dia sebelum dia melakukan perbuatan apa yang dia, aib yang dia bicarakan itu. Umpama orang itu begini-begini, kita tuh tidak akan mati Pak sebelum kita melakukan itu. Maka Nabi mengajarkan kepada kita satu doa, Allahumma ighfirli walahu, ampuni dosa saya dan dosa dia. Ya Allah, saya ini sudah punya dosa dan dia, ampuni juga dosa dia, ya, karena saya sudah membicarakan keburukannya. Paham gitu, Pak? Kemudian selanjutnya yang terakhir, ya, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah itu
bersama seorang hamba, maka al-'abdu fi 'auni akhihi, selagi seorang hamba itu bersama saudara, menolong daripada saudaranya. Bantuan apapun itu, Pak, kalau kita menolong saudara kita, maka Allah pasti akan menolong kita selagi kita itu menolong saudaranya. Makanya di antara sifat orang-orang yang bertakwa itu adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mereka itu senantiasa menolong dalam hal-hal kebaikan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang dicintainya, dan insyaallah kita mudah-mudahan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, begitu besarnya kajian majelis ilmu ini, seandainya Allah buka pahala besarnya majelis ilmu, kami yakin, Pak, pasti ini majelis penuh. Betul enggak? Beberapa hari ini Sofyan dikasih tahu sama Mas Syafiq, Ustaz, ada promo besar-besaran ini. Sepatu. Yo, wah, tuh besar-besar. Masuk ahnya Sofyan malam-malam sama istri datang ke sana. Betul, Pak. Habis, enggak kebagian. Ya, padahal itu sudah diumumkan 3 hari. Seandainya, Pak, Allah buka nih mukasyafah antara kita dengan Allah, Allah buka pahalanya. Begitu besar pahalanya orang yang datang ke mushola, datang majelis ilmu, maka pasti patih Nabi, Pak, di jalan tuh kosong, semua datang ke sini. Tahu deh, gede pahala. Tapi memang orang beriman tuh begitu, yu'minuna bil ghaib. Makanya dalam Al-Qur'an kenapa perkara ghaibiyah yang pertama Allah singgung? Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Hal yang gaib. Karena ciri orang beriman itu perkara-perkara gaib. Kalau enggak percaya kepada yang gaib berarti bukan orang yang beriman. Surga gaib, akhirat gaib, malaikat gaib, pahala gaib. Paham enggak? Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang beriman, iman yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.